Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Wa qala ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun setelahnya, sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya ada di neraka. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Jami'us Sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara untuk bisa mendapatkan keselamatan. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apakah itu jalan-jalan keselamatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan 3 jalan keselamatan. Kata beliau,
sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Yang pertama, tahanlah lisan kamu. Wal yasa'ka baituka. Yang kedua, hendaknya engkau merasa lapang berada di rumahmu. Wabqi ala khati'atik. Dan yang ketiga, tangisilah dosa dan kesalahanmu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan keselamatan, dan tentunya perkara ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Kita sangat butuhkan agar kita bisa mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan di dalam hadis ini, pegang 3 perkara yang merupakan jalan dari jalan-jalan keselamatan. Yang pertama, para jamaah sekalian, amsik alaika lisanak. Tahanlah lisanmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat lisan, salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan. Sama halnya ketika Allah memberikan kepada kita 2 mata yang bisa melihat, 2 telinga yang bisa mendengar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita lisan yang bisa berbicara, yang Allah lengkapi dengan 2 buah bibir, yang dengannya kita bisa mengungkapkan isi hati kita, yang dengannya kita bisa berbicara dengan yang lainnya, yang dengannya kita bisa makan, kita bisa minum. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya 2 mata, lisan dan 2 bibir? Para jamaah sekalian, dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat Allah butuh untuk kita syukuri. Kesyukuran terhadap nikmat Allah dengan menjaga nikmat tersebut. Ketika Allah memberikan kepada kita lisan yang bisa berbicara, jagalah lisan ini baik-baik, karena sesungguhnya dia akan menentukan baik tidaknya amal perbuatan kita. Orang yang baik ucapannya, maka akan baik pula amal perbuatannya. Demikian pula orang yang jelek ucapannya, maka akan jelek pula amal perbuatannya. Salah seorang ulama, Yahya bin Abi Katsir, pernah mengatakan, ma salaha mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sa'iri amalih, wa ma fasada mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sa'iri amalih. Tidaklah aku mendapati ada seorang yang baik ucapannya, melainkan baik pula amal perbuatannya. Dan tidaklah saya mendapati orang yang jelek ucapannya, melainkan jelek pula amal perbuatannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sungguh seseorang harus banyak-banyak merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang diucapkan kecuali padanya ada malaikat raqibun atid, malaikat yang mengawasi, yang hadir di hadapan manusia, yang senantiasa mencatat apa yang diucapkan oleh manusia. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, ketika beliau pernah melaksanakan ibadah haji, beliau pun ingin berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, beliau mendapati ada seorang wanita tua. Beliau pun menanyai wanita tua tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun wanita tua tersebut selalu jawabannya dengan menyebutkan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnul Mubarak pun bertanya kepada anak-anak dari wanita tua tersebut. Maka anak-anak mereka menjawab, anak-anaknya menjawab, sungguh sejak 40 tahun yang lalu ibu kami tidak pernah berbicara kecuali dengan menyebutkan dalil dari Al-Quranul Karim.
Maka beliau pun, Abdullah ibn Mubarak, memberanikan diri bertanya kepada wanita tua tersebut, mengapa demikian? Maka wanita tersebut menjawab seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kalimat yang dilontarkan, kalimat yang diucapkan, kecuali padanya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan hadir dengan manusia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka berhati-hatilah terhadap lisan kita. Sungguh seseorang dijerembabkan, diseret di atas wajahnya, diseret di atas hidungnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Sebabnya adalah dikarenakan lisan yang berbicara. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yaqubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah yang menyebabkan manusia itu diseret di atas wajah-wajah mereka, di atas hidung-hidung mereka, diseret ke dalam api neraka, dilemparkan ke dalam api neraka, kecuali hal tersebut disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Maka jagalah lisan kita ini jamaah, itulah jalan keselamatan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari jalan keselamatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yas'aka baituka. Hendaknya engkau merasa lapang, merasa luas berada di dalam rumahmu. Para ulama menyebutkan ada dua penafsiran terkait dengan kalimat ini. Ada yang mengatakan hendaknya engkau berada di dalam rumahmu dengan engkau menghidupkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau salat di dalam rumahmu, engkau membaca Quran di dalam rumahmu, engkau berzikir di dalam rumahmu dan menerapkan akhlak dan adab-adab yang mulia di dalam rumahmu. Karena sesungguhnya Nabi menuntunkan perkara-perkara yang demikian. Makanya dalam hadis Nabi bersabda, "Alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Hendaknya kalian solat di dalam rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik solat seseorang adalah di dalam rumahnya, kecuali solat yang diwajibkan, solat fardu. Demikian pula tilawatul Quran. Perbanyak baca Quran di dalam rumah-rumah kita, yang dengannya rumah kita akan menjadi hidup. Jadikan rumah kita laksana baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dengan kita selalu menyebut asma Allah, membaca kalamullah Al-Quranul Karim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir fa innal syaitan yanfiru minal bait allati tuqra'u suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan-kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Maka hidupkan rumah-rumah kita dengan ibadah kepada Allah. Penafsiran yang kedua terkait dengan kalimat ini, wal yas'aka baituka, kata para ulama, yaitu hendaknya engkau merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, bersifat dengan sifat qanaah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang mewarisi sifat qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah, merekalah orang yang paling kaya di dunia ini. Karena Nabi tidak mengukur kekayaan itu dengan bergelimangnya harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil arab, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah dengan kecukupan yang ada di dalam hati. Ketika kita merasa cukup, maka disitulah keberuntungan yang akan menghampiri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Semoga Allah Subhanahu wa taala beruntung bagi orang-orang yang telah masuk Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, dan Allah berikan kepada dia sifat qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un
Demikianlah yang aku sampaikan sebagaimana yang telah kalian dengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semuanya dengan Al-Qur'anul Karim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, dan semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengan apa yang ada padanya, yang ada di dalamnya dari ayat-ayat dan peringatan dari Allah yang Maha bijaksana. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah. Semoga Allah menerima dari kita seluruhnya tilawahnya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesembahan manusia yang pertama hingga yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang jujur lagi dapat dipercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sungguh kalau kita perhatikan tiga jalan keselamatan yang disebut oleh Nabi SAW tadi merupakan perkara yang sangat kita butuhkan di masa-masa kita ini, jamaah sekalian. Perhatikan sabda Nabi SAW, perhatikan jalan keselamatan yang pertama, di mana Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita agar kita menahan lisan-lisan kita. Jangan mudah menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita palsu, berita-berita yang membuat orang menjadi takut, berita-berita yang membuat orang menjadi khawatir, padahal belum benar, belum pasti kebenarannya. Sungguh para jamaah sekalian, manakala kita terlalu bermudah-mudahan di dalam menyebarkan berita sementara kita tidak tahu kebenaran berita tersebut, maka secara tidak langsung kita pun ikut menyebarkan kedustaan tersebut dan kita pun turut menanggung dosanya, wal iyadu billah. Demikian pula jamaah sekalian, perhatikan jalan keselamatan yang kedua, hendaknya kita berada di dalam rumah-rumah kita, karena sesungguhnya dengan kita berada di dalam rumah kita, naam, hal tersebut akan memperkecil bahaya di dalam diri kita. Makanya para ulama mewasiatkan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuntunkan, al-ibadatu fil haraj ka'ijratin alai ilayya. Orang yang beribadah di masa-masa fitnah itu seperti orang yang berhijrah kepadaku. Demikian pula jamaah sekalian, yang ketiga dari jalan keselamatan yang disebut oleh Nabi, yaitu agar kita naam selalu melihat kesalahan-kesalahan kita, menangisi dosa dan apa yang kita lakukan dari pelanggaran yang kita lakukan, karena sesungguhnya tidaklah musibah itu turun melainkan disebabkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Wa ma asabaka min musibah fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali itu disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidak ada satupun kejelekan yang menimpa kita kecuali itu berasal dari diri dan kesalahan kita sendiri. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memuliakan kita. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Sesungguhnya Allah memerintahkan dengan suatu perintah. Allah memulai terhadap dirinya sendiri, kemudian kepada para malaikatnya, kemudian kepada orang-orang yang beriman. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat untuk nabinya. Hei orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kesejahteraan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarga dan para sahabatnya.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wal quruna wa sayyi'il asqam. Allahumma irfa' 'anna hadzal bala wal waba. Allahumma irfa' 'anna hadzal bala wal waba. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah